Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Eee, Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. mmm Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Sagittarius yang single ya, ini adalah pembacaan cinta asmara bulan Mei 2022. Waktu aku lagi shuffle Nine of Pentacles ya, ini mengenai kenyamanan, kesejahteraan. Ini kan lompat kartunya ya. Mungkin buat beberapa dari kamu pada saat ini lagi menikmati ataupun ya lagi menikmati masa sendiri kamu ya. Kamu lagi banyak spend time, memberikan waktu kepada diri kamu. Tapi waktu aku lagi shuffle, aku tuh ngerasa kamu mungkin merasa ataupun menghadapi pilihan. Ya, ada sesuatu yang kamu sebenarnya ingin, tetapi kamu masih ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi kembali lagi, tadi aku dengar ada message bahwa setiap orang itu selama masih hidup, dia akan mempunyai pilihan. Dan mau tetap ataupun melangkah, mau maju ataupun mundur gitu ya, ataupun apapun gitu ya, itu adalah pilihan. Dan seringkali kita merasa harus memilih sesuatu dikarenakan faktor-faktor lain gitu ya. Kadang-kadang kita mengatasnamakan hal tersebut, tetapi itu adalah mungkin ekspektasi kita, keinginan kita, harapan kita gitu. Oke, kita masuk ya ke dalam pembacaan kamu untuk Sagittarius yang single. Katanya tarot, The Magician dalam keadaan tegap. Buat sebagian dari kamu, kalau aku lihat The Magician ini tuh kayak kamu lagi apa ya, seperti um, lagi fokus akan sesuatu yang ingin kamu, pengen satu hasil gitu ya, dan kamu lagi fokus melakukan, mengerjakan sesuatu. Mungkin ini berhubungan dengan bisnis kamu, mungkin ini berhubungan dengan keuangan kamu, pekerjaan kamu, dan lain sebagainya. Tapi karena kita lagi ngomongin soal asmara dan percintaan, ini juga bisa jadi ada hubungannya dengan hal tersebut. Tapi kayak kamu lagi ingin satu result gitu ya, dan kamu lagi berjuang mengupayakan segala hal yang kamu bisa untuk mencapai hasil yang kamu inginkan ini. Ten of Wands dalam keadaan tegap, Strength card dalam keadaan tegap, dan Three of Cup dalam keadaan terbalik. Oke, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, mungkin kamu lagi work on yourself ya. Kadang-kadang kita juga butuh waktu untuk bisa apa ya, membuat segala sesuatunya bisa berfungsi dan berjalan terlebih lagi terhadap diri kita sendiri. Apalagi kalau kamu habis melewati satu hal yang sangat berat. Mungkin buat beberapa dari kamu baru saja menjadi single gitu ya, dan banyak hal yang terjadi di mana kamu harus menata kembali hidup kamu, menata kembali diri kamu, menata kembali perasaan kamu, dan lain sebagainya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin di dalam perpisahan kamu dengan seseorang ini membuat kamu mempunyai banyak tanggung jawab. Baik ini misalnya kamu sudah berumah tangga, kamu harus menjadi single parents gitu ya, kamu harus membesarkan anak kamu, ataupun hal-hal yang menjadi residu ataupun hasil dari perpisahan tersebut.
buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat ya, kamu berusaha untuk punya kekuatan ya, strength card ya, berusaha untuk kuatlah, Sagittarius, bersabarlah, bersabar di dalam proses ini, memang sangat berat. Tapi ini juga bisa jadi ya, kadang-kadang di dalam perpisahan antara dua orang dalam satu hubungan yang mengakibatkan perpisahan itu, kadang-kadang ini bisa jadi adalah tanggung jawab mengenai finansial juga. Bisa terjadi mungkin pernah kerja bareng, ataupun pernah dipinjemin uang, ataupun pernah ya, hal-hal tersebut yang memberikan efek ke dalam kehidupan kamu walaupun kamu sudah tidak bersama dengan orang tersebut. Masih ada tanggung jawabnya, masih ada beban-bebannya, masih ada yang ngeberatin gue walaupun gue udah pisah gitu, termasuk juga dengan hal-hal yang menyangkut emosi-emosi gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu merasa punya tanggung jawab untuk seseorang tertentu gitu ya. Kadang-kadang kita mengambil tanggung jawab yang semestinya adalah tanggung jawab orang itu untuk take care dirinya sendiri. Kita mengambil tanggung jawab itu sebagai tanggung jawab kita, sehingga aduh gue tuh punya tanggung jawab moral gitu loh terhadap nih orang, supaya orang ini lebih baik, supaya orang ini lebih maju dan lain sebagainya. No, no, no. Setiap orang itu punya tanggung jawabnya masing-masing, dan kamu pun begitu. Kamu punya tanggung jawab terhadap dirimu sendiri, ya. Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu mungkin pada saat-saat ini, dalam proses ini di mana kamu lagi mengumpulkan kekuatan kamu, bisa berdiri lagi, bisa. Ini butuh kesabaran, butuh tenaga, butuh waktu. Dan ini ya butuh kekuatan gitu ya. Dalam setiap hal, baik itu hal yang menyenangkan, baik itu hal yang menyakitkan, selalu ada makna, selalu ada pelajaran. Dan kalau kita ngelihatnya sebagai musibah dan lain sebagainya, yang pasti lah ya, begitu gedung gitu kan, pasti wah berantakan dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah melewati proses ini, diharapkan ya bisa melihat pelajaran-pelajaran yang diselipkan dari kejadian-kejadian tersebut. Sehingga apa? Sehingga di kedepannya tidak mengulangi lagi. Sehingga di kedepannya bisa lebih bijak lagi. Dan di dalam proses ini, kalau yang aku lihat, kamu kayak mungkin menutup diri gitu ya. Menutup diri, kamu mungkin lagi nggak aktif di dalam kehidupan sosial kamu. Kamu lagi menjauh gitu loh. Kamu lagi butuh waktu dengan diri gue sendiri, melakukan hal yang gue pengenin, membuat hal-hal ataupun mengerjakan hal-hal yang bikin gue seneng gitu ya. Ataupun ini kamu berusaha ngelakuin sesuatu untuk mengalihkan pikiran kamu dari hal yang terjadi di masa lalu ya. Ace of Wands, Knight of Pentacles dalam keadaan terbalik, dan Two of Cups, The Sun card. Tapi kalau yang aku lihat, ini ada satu gairah baru ya, dengan adanya Ace of Wands ini, satu hal yang bikin kamu bergairah. Di sini ada Ace of Cups ya. Ini membantu kamu dalam healing, dalam pemulihan kamu. Dan aku ngelihat sih ini lebih kepada seseorang yang hadir di saat kamu lagi susah, lagi berat, lagi mungkin banyak masalah. Orang ini hadir, dan ini bisa jadi menjadikan booster buat kamu gitu ya. Knight of Pentacles dalam keadaan terbalik nih, kalau ini kayak mungkin satunya berusaha, kalau ini mengenai dua orang ya, ya iyalah ya, kalau
Gimana sih? Iya, cuman kamu mungkin berhadapan dengan orang yang malu-malu kucing apa kambing, ataupun playing hard to get gitu loh. Nggak, playing hard to get tuh kayak jual mahal, bisa jadi jual mahal gitu ya. Tapi kalau dikasih umpan ya nangkep juga sih kalau aku lihat dengan adanya si Two of Cup ini gitu ya. Jadi kalau aku ngelihat tuh kamu ada mungkin orang yang hadir di dalam kehidupan kamu dan ini membuat kamu happy gitu ya. Tetapi mungkin pada saat ini tuh seperti kayak lagi bermain aja gitu loh, lagi have fun aja, lagi mungkin eh, pikiran kamu nggak jauh-jauh gitu ya. Ya menikmati aja. Ya lumayan buat apa ya, jadi booster gue, ya lumayan dalam proses penyembuhan gue, ada temen untuk ngobrol, ada temen untuk cekakak cekikik gitu ya. Uh, Cuman kalau aku lihat ada Three of Cup di sini gitu, buat sebagian dari kamu ini mungkin spesifik sekali, orang ini mungkin masih ada hubungan dengan orang lain ya. Jangan main api, don't ya, jangan main api, jangan memaksakan satu hal yang nggak secure gitu loh buat kamu, yang bisa jadi masalah lain, masalah baru di kemudiannya. Ini spesifik ya. Tapi kalau yang aku lihat ini buat sebagian dari kamu ini lagi mungkin fokus supaya apa yang kamu punya dengan seseorang ini bisa bisa berlanjut ke dalam satu hubungan. Dan aku lihat dengan adanya Two of Cup di sini, iya gayung bersambut sih ini. Kalau yang aku lihat gayung bersambut, Ace of Cup, new love. Yang tadinya mungkin dia nggak tahu, yang tadinya mungkin nggak saling tahu, akhirnya saling tahu, yang tadinya nggak ada perasaan jadi ada perasaan gitu loh rasanya. Karena ini ada satu proses gitu loh. Nggak langsung yang dua-duanya langsung wah gitu, nggak. Ini kayak ada satu orang yang nggak yakin, nggak pengen, tapi akhirnya lama-lama keler dan akhirnya mau gitu loh. Di sini kalau yang aku lihat gayung bersambut. Dan ini it's a happy things gitu ya for you. Uh, Cuman dengan si Knight of Pentacles ini pada saat ini kalau yang aku lihat uh, mungkin sama-sama saling tidak memberitahukan, sama saling tidak nunjukin gitu ya. Jadi emang kayak ya seneng-seneng aja gitu ya. Tapi dengan adanya Two of Cup, kalau yang aku lihat lama-lama itu berubah menjadi sesuatu, dan kalau ada seseorang yang mengungkapkan rasanya, aku lihat adanya yaitu gayung bersambut. Gayung bersambut ya. Cuman mungkin sebagian dari kamu masih ada ragu, apalagi kalau misalnya kamu jadi single parents gitu ya, yang tadi aku sebutin di awal. Kamu masih punya banyak hal yang kamu pertimbangkan, ketidakyakinan kamu apakah ini benar ataupun tidak, dia benar-benar atau serius atau enggak gitu. Yang kamu masih jadikan pertimbangan. Tetapi kalau yang aku lihat dengan si sign yang kencang ini adalah pembacaan untuk Sagittarius yang pada saat ini mempunyai seseorang yang mungkin pada saat ini hanya teman-teman saja, yang pada saat ini mungkin hanya have fun aja, tetapi kalau yang aku lihat ini sudah menimbulkan, proses ini menimbulkan rasa, dan bukan hanya kepada satu orang, walaupun satu orangnya mungkin kayak uh, jual-jual mahal, tetapi uh, ini sih dengan adanya si Two of Cup ini gayung bersambut. Oke, itu adalah untuk Sagittarius yang single. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke yang couple-nya. Sagittarius yang berpasangan. Ini adalah pembacaan untuk kamu. Cinta asmara Mei 2022 ya. Kartunya udah aku shuffle. Waktu aku shuffle, aku tuh kayak ngerasa
kayak kamu ngerasain, mungkin ini kata-katanya kayak berputar-putar tapi nggak kena-kena gitu loh, berputar-putar tapi nggak kena dengan apa yang menjadi tujuan kamu. Dan di sini kayak mulai meragu gitu ya, mungkin ada hal yang kamu cita-citakan dan impikan di dalam hubungan kamu, eh, tapi kok rasanya kok ya muter-muter di situ aja gitu loh. Dan kamu mulai ragu mungkin ya, apakah hubungannya ini punya masa depan, ataukah dia hanya janji saja, apakah janjinya tidak dapat terpenuhi ataupun tidak jadi kenyataan, dan lain sebagainya. Karena seperti kayak apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan di dalam hubungan ini bersama dengan orang ini kok kayaknya nggak terwujud-terwujud, apapun itu, gitu ya. Masing-masing orang case-nya berbeda dan hanya berputar-putar, dan mungkin orangnya ya kayak begitu gitu ya, muter-muter di situ aja, alasannya itu aja, dan kayaknya nggak ada solusinya gitu loh, sehingga ini bisa keluar dan menuju ke arah yang ingin kamu tuju gitu. Itu yang aku rasakan kita masuk ke dalam pembacaan tarotnya. Oke. Eight of Eight of One dalam keadaan terbalik, di mana ini merupakan sesuatu situasi dan kondisi yang stuck, nggak kemana-mana ya. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada masalah dalam komunikasi, ada orang yang tidak mau bicara gitu ya. Tetapi ini adalah satu situasi yang tidak kemana-mana, dan mungkin ada hal-hal yang membuat kamu juga jadi sulit gitu ya untuk membuat hal ini bisa berjalan lagi, berfungsi lagi, bisa mulus lagi gitu. Dan ini adalah basic banget di dalam hubungan adalah komunikasi, dan mungkin kamunya pengen tetapi pasangan kamu yang nggak mau diajak ngomong gitu ya, ataupun membicarakan topik yang memang kamu inginkan gitu ya, masalah yang kamu ingin pecahkan, dan mungkin dianya tidak mau kalau udah arahnya ke sana, atau bahkan sama sekali tidak ngomongan gitu. Eight of Pentacles, ya kamu berusaha nih kalau yang aku lihat ya, kamu do your best, melakukan sebaik-baiknya, kamu berusaha mengupayakan segala cara, mengerjakan segala hal, gimana sih untuk work it out gitu loh, membuat hal yang stuck ini bisa jalan lagi gitu loh. Dan kamu mungkin sangat berjuang gitu ya, sangat, gue ngelakuin apa, gue berusaha baik, gue berusaha ngikutin, gue berusaha nyenengin, gue berusaha ngasih ini, gue berusaha ngasih itu, gue berusaha untuk jadi yang terbaik supaya hal yang gue inginkan di dalam hubungan ini terhadap orang ini pun bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Ini two strike loh, Eight of One dan the Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik, the wheel ya. Dan di sini kalau yang aku lihat ya stuck, nggak kemana-mana. Kembali lagi, di dalam satu hubungan, kalau nggak dua-duanya sama gitu ya, tujuannya, visi misinya, keinginannya, itu arahnya sama, usahanya sama, ia itu akan jemplang. Di saat sesuatu hubungan ini jemplang, yang ada crash, yang ada dia nggak bisa bergulir gitu loh, nggak bisa berjalan, dan akhirnya stuck. Dan mungkin kamu sudah mencoba ini sudah cukup banyak gitu ya, dimana ini stuck, kamu berusaha lagi, baru diusahakan terus stuck lagi gitu ya. Ataupun kamu berhubungan dengan orang yang ya begini gitu ya, di saat ini nggak kemana-mana, oh kamu nggak bisa menunjukkan apa yang kamu janjiin, yang kita cita-citain, yuk coba lagi, terus kok kayaknya di sini-sini aja ya, kok kayaknya muter-muter di sini aja ya, nggak keluar-keluar dari lingkaran gitu. Ten of Swords dalam keadaan terbalik, tapi nggak ada yang, ini bisa jadi satu orang ataupun emang dua-duanya ya nggak pengen ini berakhir gitu ya, walaupun situasinya stuck. Biasanya ada kondisinya yang membuat ini tuh nggak kemana-mana.
kondisi yang mendukung hal ini, jadi nggak kemana-mana dan nggak bisa dibuat berfungsi gitu loh. Bisa dari sikapnya, bisa dari sifatnya, bisa dari kelakuannya, ataupun bisa dari situasi dan kondisi dia. Dengan alasan-alasannya pastinya. Judgment dalam keadaan terbalik, dan the high priestess dalam keadaan terbalik ya. Iya, ini orang yang tidak punya pendirian, tidak punya sikap. Ini bisa jadi kamu ataupun orang yang berhubungan dengan kamu. Yang mungkin ntar besok, nanti, ataupun suka menunda-nunda, ataupun ya memang dia tidak punya sikap gitu ya. Mau tapi tidak mau berusaha, mau tapi tidak mau berupaya gitu ya, ataupun ada hal yang di sini kalau aku lihat dengan adanya the wheel of fortune, ada sesuatu yang belum terselesaikan, ada unfinished business di sini yang belum terselesaikan. Ten of Swords buat beberapa dari kamu ini spesifik sekali. Kamu berhubungan ataupun salah satu orang di dalam hubungan ini ada yang masih punya pasangan, ataupun hubungan yang masih belum diselesaikan dengan seseorang karena dia belum bisa mengambil sikap, belum siap mengambil tindakan, dan yang satunya masih belum bisa ngerelain gitu loh. Padahal mungkin yang satunya, aduh gue gak pengen hubungan ini tuh jadi rahasia, gue gak pengen jadi kekasih rahasia, gue gak pengen jadi Sevia gitu ya. Tapi selalu ada alasan kalau aku lihat di sini. Tapi kalau yang aku lihat juga, orang ini walaupun tidak suka, walaupun tidak terima dengan situasi dan kondisi ini, dia pun tidak siap untuk kehilangan. Dia pun tetap masih usaha gitu ya, meyakinkan bahwa hubungan ini worth it untuk diperjuangkan gitu ya. Tetapi ya selalu dealing dengan alasan-alasannya orang ini. Spesifik mungkin ya buat kamu, tapi itu ada ceritanya di sini buat sebagian dari kamu. Tetapi buat ini secara garis besar adalah kamu hanya berjalan berputar-putar karena orang ini yang kamu dealing pada saat ini adalah orang yang memang tidak punya prinsip, tidak punya sikap gitu loh. Selalu ada alasannya gitu ya. Tetapi juga kalau dibilang ini hanya karena dia ya nggak bisa juga. Karena apa? Pasangannya pun mengakomodasikan. Karena apa? Dia selalu mengiyakan. Sehingga apa? Kalau misalnya nggak diiyakan kan nggak akan muter-muter di situ aja, nggak akan muter-muter di situ aja. Apalagi kalau misalnya berbicara dengan dealing dengan orang yang selalu ada aja alasannya, Padahal gue kan pengen menikah, padahal kan gue pengen begini, padahal kan gue pengen begitu. Tetapi selalu ada aja alasannya dan dia nggak bisa mengambil sikap dan tindakan untuk membawa hubungan ini semakin maju seperti apa yang gue inginkan dan seperti apa yang biasanya hubungan ini tahapannya gitu ya, mungkin buat beberapa dari kamu. Tapi karena dibiarkan, orang ini akan terus begitu. Orang ini akan ya selalu terus tidak punya pendirian, tidak mengambil tindakan-tindakan karena apa? Yang satunya juga ya udah masih pengen gitu loh. Walaupun ini sudah membuat kayak frustasi deh gue nih sama hubungan gue. Frustasi deh ini gue ngadepin nih orang nggak jelas maunya apa. Besok ngomong ini, nanti ngomong itu. Besok bilang mau nikah, besok lagi bilang belum siap, besok bilang mau selesain urusannya, besok bilang ada alasannya, dan lain sebagainya. Ya, setiap orang kasusnya berbeda. Tetapi ini adalah yang hubungan ya agak mana-mana gitu loh. Hubungan yang stuck
Karena satu orang ini tidak mau ini berakhir, tapi juga tidak jelas arah tujuannya. Judgment, tidak mau mengambil keputusan, tidak mau mengambil tindakan. Sehingga apa? Konflik di dalam dirinya sendiri, entah mau gimana. Nggak tahu sebenarnya dia ini maunya apa. Perasaan dia ini apa. Gua ini apa. Ketidakjelasan ini di dalam hubungan ini, ketidakjelasan hubungan ini, ketidakjelasan satu sama lain, which is berarti masing-masing punya hal yang diumpetin. Sehingga apa? Juntrungannya juga nggak jelas. Nggak jelas juntrungannya. Iya, juntrungannya juga nggak jelas gitu loh. Arahnya juga nggak jelas. Page of Pentacles dalam keadaan tegap, Eight of Swords dalam keadaan terbalik. Five of Swords dalam keadaan tegap, The Fool dalam keadaan terbalik. Ya kamu mungkin pengennya melihat satu aksi ataupun satu bukti dari omongan, dari janji, dari keseriusan, dari dari keseriusan usaha, pengen lihat itu. Dan mungkin buat sebagian dari kamu mungkin sempat mengutarakan seperti kayak ultimatum gitu ya. Kalau lu nggak ngeliatin bukti yang nyata ke gue, kalau lu benar-benar serius sama gue, kalau lu pengen benar-benar hubungan ini berjalan dengan baik, punya masa depan dan lain sebagainya, ya udahlah, kita ngapain di sini gitu loh. Ngapain gua mendedikasikan berkomitmen dengan orang yang nggak jelas gitu. Nah, orang ini konflik, bisa jadi konflik batin. Karena dia penuh keraguan-raguan, kalau yang aku lihat keraguan-raguan, kekhawatiran, nggak yakin dengan tindakannya, dengan perbuatannya, dengan keinginannya, dengan keputusannya, itu nggak yakin. Nah, ini terpancar dengan apa yang dia tunjukkan dan dia lakukan gitu loh di dalam hubungan ini dan dengan kamu. Kamu pengen dia tuh bisa belajar yang punya satu hal yang nyata gitu loh, hal yang perbuatan yang solid gitu loh. Dengan adanya si Page of Pentacles, kamu pengen ngelihat bukti nyata gitu loh. Sedangkan ini dianya, dan mungkin dia jadi yang, kok kenapa sih kamu tuh selalu cari gara-gara sih? Kita nih kenapa sih nggak bisa tenang-tenang aja? Kenapa sih nggak bisa nikmatin aja? Gitu. Padahal kalau yang aku lihat, dia sendiri bingung. Dia sendiri bingung dengan apa maunya dia di dalam hubungan ini. Karena kalau yang aku lihat tuh kayak orangnya maju mundur ya, nggak maju-maju gitu loh akhirnya. Muter-muter di situ aja. Dan ini yang bikin kamu jadi stres gitu loh. Jadi frustasi lah ngadepinnya. Iyalah. Ya kan? Tujuannya mau kemana sih? Apa gue udah naik bus yang bener gitu kan? Gue udah naik di dalam relationship yang bener dengan orang yang bener. Kok gue kayaknya pengen misalnya nyampe ke Kampung Rambutan, kok gue muter-muter misalnya di Sudirman aja, kapan nyampainya gitu kan? Jauh kan tuh. Gue harus apa ya? Gue udah ngelakuin semuanya, tapi ya nggak kena-kena gitu loh. Apa gue harus bebasin aja diri gue dari ini semuanya? Apa gue harus ya udahlah nggak usah aja, kalau misalnya emang dia belum siap dengan keputusannya dia dalam hubungan ini. Nah, ini kembali lagi kalau ditanya, terus aku harus apa, Kak? Biasanya gitu kan. Ya kamu sekarang juga harus punya yang namanya pendirian. Karena apa? Bukan hanya orang ini yang tidak punya pendirian dan tidak berani mengambil tindakan. Begitu juga orang yang memberikan kesempatan untuk orang itu
mutar-mutar di situ saja. Karena apa? Dia berputar-putar di situ karena diberikan kesempatan. Karena orang ini tidak mau apa? Menyetop supaya dia tidak berputar-putar. Dan bener-bener nanya, lu mau turun di mana sih? Tujuan lo tuh apa sih? Kalau misalnya lu mau misalnya ke Bogor, jangan naik bis ini. Karena bis ini tuh misalnya mau ke Bekasi gitu. Satu ini ya. Ini misalnya ini bis mau ke Tangerang, tapi tujuan lo ke Bogor. Ya berarti lu bukan naik bis ini. Karena gua pengen bis ini tuh ke arah sana. Gitu. Kira-kira begitulah. Ya, maaf kalau dalam tujuan-tujuan itu aku kurang jelas. Tetapi kayak tujuan kamu dengan tujuan orang ini tuh seakan-akan tuh eh, ber, ya berbeda lah ya. Dan ini juga kadang-kadang ya ikut deh, tapi sebentar enggak, sebentar ikut, sebentar enggak gitu ya. Akhirnya ya kamunya ya itu tadi muter-muter di situ. Nah, kamunya pun harus punya satu ketegasan, ya, satu ketegasan. Oke, di dalam kartu ini aku lihat ada energi yang kencang itu Capricorn, ya. Ada ya Capricorn, Pisces, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, um, Taurus. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Oke? Oke lah, ini adalah pembacaan untuk Sagittarius yang berpasangan. Kita lanjut ke pembacaan yang berikutnya. Terima kasih. Namaste.